Perlu Anda ketahui bahwa Jokowi tak banyak bicara. Cukup dengan cara yang super halus tapi mematikan. Menggamit tangan Prabowo masuk ke dalam istana. Dan itu akan membekas di dalam benak kalian sampai terbawa ke liang lahat. Halo Indonesia, salam NKRI. Saya rasa sebagian masyarakat tahu siapa itu Ustadz Abdul Somad atau UAS. Ia selama ini lebih dikenal sebagai penceramah atau pendakwah. Tapi kalau jelang pilpres atau pilkada, orang ini suka buka endorse untuk arah dukungan dan jual mimpi. Beberapa sudah merasakan prank darinya. Nah, beberapa hari belakangan namanya cukup santer muncul di pemberitaan dengan bahasan yang sejujurnya membuat saya tertawa tapi sekaligus prihatin. Prihatin bukan karena Somad karena prank balik, tapi pernyataannya yang terkesan miring. Somad curhat mengaku banyak dicaci maki dan dicekal, sehingga banyak jadwal ceramahnya yang dibatal. Pembatalan menurut Somad karena saat Pilpres mendukung Prabowo Subianto. Dan melalui kanal YouTube Refli Harun, Somad pun mengungkapkan curahan hatinya. Kanal YouTube ini merupakan salah satu kanal YouTube yang kerap menampung barisan rapi yang punya penyakit hati serta digandrungi oleh simpatisan para pembenci Jokowi. Saya tidak berpikir sendiri. Saya mendengarkan fatwa ulama yang zohir melihat dari analisa. Ulama yang batin melihat dari wahyu dan ilham. Karena kejernihan hati mereka. Ungkap Ustadz Abdul Somad yang dilansir dari kanal YouTube Refli Harun pada hari Minggu 7 November 2021. Bagi saya, hanya sebuah alasan pembenaran dan jelas tak mau mengaku di-endorse. Faktanya terbukti analisa kejernihan batin, hati, wahyu, ilham dan sebagainya itu kalah sama rakyat Indonesia yang waras dan tak butuh wahyu, ilham, Budi, Rudi, Randy, Tinus, Minggus dan lain sebagainya itu. Padahal rakyat hanya melihat kinerja Jokowi dan hatinya yang tulus ikhlas serta dekat dengan rakyat. Cuma itu. Dan sayangnya, Somad tak mau menjelaskan dari pihak panitia atau yang berkepentingan atas pembatalan tersebut. Dan tak disebutkan pula secara spesifik nama, tempat, dan tanggal pembatalan. Kalau soal ia dicaci maki oleh masyarakat, rasanya ya wajar saja, karena sudah sesuai dengan porsi. Ngunduh bohim pekerti. Setiap orang akan mendapatkan balasan yang setimpal atas perbuatannya. Sama juga dengan pepatah yang akrab di telinga kita selama ini, siapa yang menanam akan menuai hasilnya. Somad dalam ceramahnya kerap singgung dan melecehkan keyakinan lain dengan alasan di tempat ibadah untuk kalangan jemaah dan untuk tanamkan akidah. Sebuah alasan yang menandakan ciri orang kalah dan dipikirnya mungkin ini zaman batu. Benar-benar otaknya udah tekor. Somad hanya mengatakan ceramahnya di badan usaha milik negara batal dan dicekal. Nampaknya mengambil sebuah kesimpulan sendiri secara sepihak kemudian curhat ke media sosial. Nah, dari sinilah kemudian narasi itu terbangun. Menggelinding seperti bola salju makin membesar dan menghantam apa saja. Yang seharusnya jika itu di-keep untuk dirinya sendiri jauh lebih elok. Tapi Somad memilih ngember di sosial media, maka apa yang akan terjadi? Bisa kita tebak. Sumpah serapah dari pengikutnya membahana kemudian menyerang pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi.
yang sudah pasti tak tahu menahu soal-soal recehan dakwah Somad yang batal itu. Maka dengan demikian, Somad secara tidak langsung sudah menghantarkan orang-orang untuk berbuat dosa dengan cara memproduksi kata kalimat yang bukan pada tempatnya dan menggiring mereka ke pinggir jurang. Dan Somad pun menjadi pemicunya, sehingga kelak sudah pasti harus mempertanggungjawabkannya. Maka tidak heran jika kemudian pemimpin negara seperti Presiden Jokowi yang kerap dihina justru diangkat derajatnya oleh Sang Maha Kuasa. Di unit Emirat Arab, namanya abadi jadi jalan juga masjid yang megah. Dan kembali masuk salah satu tokoh muslim yang berpengaruh di dunia. Sudah barang tentu membanggakan rakyat Indonesia. Tapi kelompok kadrun alias kadal gurun akan mengatakan bahwa itu karena Jokowi presiden. Cara berpikir yang cetek. Memangnya di Indonesia dan dunia yang pernah dan masih menjabat presiden apakah hanya Jokowi? Lantas bagaimana dengan Somad? Yah, tetap sama saja. Tak jadi apa-apa. Dan konsisten ngember bak emak-emak yang telah diberi jatah oleh Bapak. Kata kalimatnya kerap mengandung muatan provokatif ke sesama pemeluk agama dan timbulkan resah ke tengah masyarakat. Hanya karena alasan akidah. Jika cuma akidah alasannya, apakah di Indonesia ini tingkat keilmuan agama Islam yang paling tinggi hanya seorang Somad ini? Mereka yang sudah jelas tinggi keilmuannya seharusnya sudah lakukan terlebih dahulu sebelum Somad nongol di dunia ini. Somad bisa seperti sekarang karena media dan karena ia mengambil ceruk pasar dari para jemaah yang selama ini tak menyukai Jokowi. Soal alasan dia yang karena di Pilpres dukung Prabowo dan menyebabkan Somad dicekal hanyalah sebuah alasan pembenaran saja. Bagi orang yang waras, sudah pasti paham Somad memanfaatkan situasi untuk membangun emosi para pengikutnya agar brandingnya kian melekat sebagai ustadz yang tampil beda, berani menghina dan melecehkan agama lain, dan atas nama akidah seperti yang sudah saya singgung sebelumnya dalam video ini. Somad termasuk pendakwah yang mengandalkan sisi entertain dalam mengambil hati penikmatnya. Pasalnya, ceruk pasar yang tak suka pemerintah atau Jokowi lumayan tinggi, terutama di daerah-daerah dengan etnik tertentu. Masih lekat dalam ingatan saya jelang Pilpres dulu. Ustadz Abdul Somad ini berani berbohong di hadapan rakyat Indonesia soal mimpi Prabowo Subianto menjadi presiden. Demi apa coba? Kalau bukan demi dukungan dan endorse, bukan? Jadi, alasan dia dicekal dan menyoalkan dukung-mendukung hanyalah akal-akalan Somad saja. Logika sederhananya, kalau Presiden Jokowi mau, pasti sudah sejak tahun 2014 saat beliau jadi presiden semua akan dibatasi. Bila perlu disikat bersih yang berafiliasi dengan lawan politiknya. Tapi nyatanya tidak. Kalau soal Rizik CS, Baloni dan Sugik memang beda cerita. Karena mereka sudah pantas menerima hukuman dan berbahaya jika terus diberi panggung. Rakyat bisa makin terpolarisasi tak terkendali. Hukum dipermainkan kalah dengan intervensi massa. Lagi pula buat Somad dan para pengikutnya yang dulu getol dukung Prabowo Subianto dengan cara-cara yang ekstrim dan brutal, apa kalian tidak malu? Jokowi tak banyak bicara, cukup dengan cara yang super halus tapi mematikan. Menggamit tangan Prabowo masuk ke dalam istana.
dan itu akan membekas di dalam benak kalian sampai terbawa ke liang lahat. Akhirnya sudahlah, untuk Somad mending hidup nyaman sama bininya yang masih muda itu. Bikin enak-enak yang banyak. Soal rezeki ceramah nggak akan kemana. Kalau hari ini dicekal dan batal, bisa jadi besok-besok jadi kekal untuk cekal dan batalnya. Salam hormat, salam NKRI. Menjadi orang baik itu sangat mulia, tapi tidak dengan cara memprovokasi serta merusak generasi penerus bangsa. Saya Franciscus Adrianusai, salam sehat untuk kita semua.